历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Kaisar Mingyong yang melihat pun kebingungan, belum paham apa itu roh keberuntungan. Baiklah. Qin Yang mengangguk dan berkata, Ki keberuntungan, bisa dikondensasi oleh cermin pertama dari 4 alam keberuntungan yang mendalam, mampu menelan esensi langit, bumi, matahari, dan bulan dalam satu tarikan napas. Saat Changsu mendengar itu, ekspresinya langsung berubah heboh. Ranah keberuntungan. Bagi benua Jiuyo, hal semacam ini hanyalah rumor, sebuah legenda tertinggi yang sangat sulit dipercaya. Pada masanya, Venerable Qin Yun menduduki posisi terhormat. Di benua Jiuyo, hanya mendengar namanya saja sudah cukup membuat banyak orang ketakutan. Namun kebanyakan orang hanya tahu di permukaan saja. Sebagai bawahan kepercayaan dari Marshal Tanah Nether, Changsu mengetahui lebih dalam. Dulu, Kaisar Jiuyo telah melampaui ranah transformasi dewa dan mencapai ranah keberuntungan, bahkan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di tingkat itu. Selama jutaan tahun, meski banyak jenius bermunculan di benua Jiuyo, tidak ada satupun yang bisa mendapatkan gelar terhormat atas nama benua, kecuali Kaisar Jiuyo. Tingkat keberuntungan berarti seseorang bisa menguasai langit dengan tangan dan bumi dengan kaki, benar-benar seperti dewa. Qin Yang benar-benar pernah mencapai tingkat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin patung itu bisa bertahan selama 9.000 tahun dan masih menyimpan aura keberuntungan? Tidak. Salah. Jika Qin Yang bahkan bisa menyimpan roh keberuntungan dalam patung itu, artinya kekuatannya dulu, mungkin lebih tinggi dari sekadar ranah keberuntungan. Ya Tuhan! Changsu merasakan ketakutan yang luar biasa. Seberapa kuat sebenarnya Qin Yang di masa lalu? Dan ini, baru satu kehidupannya saja, kehidupan pertamanya. Changsu tahu, Qin Yang memiliki 9 kelahiran dan 9 kehidupan, dan setiap kehidupannya dimulai dari kelahiran kembali yang berbeda, makin kuat dari sebelumnya, 10 hingga 100 kali lipat. Bahkan, mungkin Qin Yang adalah satu-satunya yang benar-benar memahami betapa luasnya dunia ini. Semakin Changsu memikirkan ucapan Raja Netherland, semakin sulit baginya untuk mempercayai kenyataan. Bagaimana mungkin dunia ini melahirkan orang seaneh Qin Yang? Qin Yang perlahan berkata, aku akan membawa patung ini dulu. Melihat Mingyong mengangguk penuh ketulusan, Qin Yang tersenyum. Mungkin nanti, aku juga akan membawa 3 patung lainnya satu persatu. Tapi, aku tidak akan mengambilnya tanpa memberi gantinya. Qin Yang melihat ke arah Mingyong dan berkata, lihat patung Qin Tianyuan itu? Dengan sekali kibasan tangan, patung itu mengecil dan jatuh ke tangan Mingyong. Patung ini setara dengan ribuan pasukan. Selama masih di bawah ranah Marshal Surgawi, siapapun yang melawannya pasti akan terbunuh. Kata Qin Yang, lalu menambahkan, kalau aku mengambil 3 patung lainnya nanti, aku akan mengajarkan cara menggunakannya. Ini janjiku. Hanya 3 patung tersisa. Atau, lebih tepatnya, 2 lagi, karena 1 sudah diambil. Setelah membawa patung lapis lazuli, Qin Yang perlahan pergi. Changsu menepuk bahu Mingyong dengan serius, roh keberuntungan ini bisa menyegel langit dan bumi. Anak muda, tuanku tidak mungkin berbohong. Mingyong mengangguk penuh keyakinan. Dia tentu tahu, Qin Yang bukan orang yang suka berbohong. Entah itu pilar suci 4 gajah, 8 penjaga naga api kehancuran, maupun 5 patung tersembunyi yang merupakan rahasia besar kerajaan Beiming, Qin Yang telah membongkarnya satu persatu. Kecerdasan anak ini sudah di luar nalar. Setelah keluar dari istana, Qin Yang kembali ke Akademi Dewa. Di Akademi Dewa saat ini, para tetua tengah membersihkan faksi-faksi di dalam akademi, dan memulihkan kemurnian akademi. Geng Tianzi yang sebelumnya dipimpin sang kaisar, kini telah benar-benar lenyap. Dulu, karena status kaisar sebagai menantu kerajaan Changlong, sulit untuk bertindak. Tapi sekarang, dengan Qin Yang hadir dan kaisar sudah tiada, semua menjadi mudah. Namun, Qin Yang tidak terlalu peduli dengan itu. Di villa kecil di atas awan, Qin Yang bersantai di kursi goyang, menikmati sinar matahari. Di sampingnya, Changsu, seorang yang berada di ranah Marshal Surgawi, berdiri dengan patuh, menyiapkan teh dan melayani dengan sangat hati-hati. Tak jauh dari situ, si lelaki tua pincang duduk di tangga, mengamati dengan mata menyipit. Selama periode ini, Changsu benar-benar terlalu berdedikasi.
Qin Yang dimanjakan habis-habisan. Untuk memuaskan selera Qin Yang, Changsu bahkan memanggil koki istana dari Kekaisaran Changguang, hanya karena Qin Yang pernah sekali mengatakan ingin mencicipi bakpao enak. Sikap menjilat seperti ini dilakukan dengan sempurna. Dengan kekuatan sebesar ranah marsyal surgawi, Changsu tetap mau melayani tanpa gengsi. Bahkan si lelaki tua pincang pun rela mengaku kalah. Dengan adanya Changsu, dua pelayan Ye Ziqing dan Yun Xuanger pun hampir tak berguna lagi. Sulit dipercaya apa yang membuat seorang luar biasa seperti Changsu bisa bersikap seperti ini. Suatu hari, saat Qin Yang sedang bersantai di halaman, seseorang dengan tubuh gempal menyelinap masuk. "Kamu sudah di sini, kenapa masih mengendap-endap?" Qin yang setengah memejamkan mata, tidak tahan untuk tidak mengomel sambil tersenyum. Kakak Qin Yang, kamu bangun," kata si tubuh gempal sambil cengengesan. "Kalau kamu masih pura-pura sembunyi, awas nanti malah kena pukul." Hihi. Yang datang ternyata Qin Xinxin. Sejak kembali dari alam 10.000 roh, Qin Xinxin rajin berlatih di akademi. "Takut mengganggu, kakak?" Lagian, sekarang kakak Qin Yang sudah berbeda kan? Bahkan dekan dan Kaisar Mingyong pun segan, dan lagi orang-orang di ranah marsyal surgawi, kata Xinxin sambil menggaruk kepala. "Aku melihat kamu butuh digembleng lagi." Qin Yang mengancam sambil bercanda, "Kalau banyak bicara, nanti aku minta tetua Su mengatur supaya kamu keluar untuk berlatih." Hahaha. Qin Xinxin tertawa dan berkata, "Aku tahu, kakak Qin Yang tetap kakak Qin Yang dulu." "Ngomong-ngomong, bocah, sepertinya kamu mau berbicara tentang hal yang serius ya?" Qin Xinxin tiba-tiba menjadi malu. "Kakak Qin Yang itu, waktu di wilayah 10.000 roh, ada seorang gadis yang selalu bersamaku. Namanya King King. Sejak itu, dia tinggal bersamaku untuk pemulihan." Qin Xinxin ragu-ragu, lalu melanjutkan, "Selama ini, kami jadi dekat dan saling suka." "Itu bagus." Qin Yang langsung tertawa dan berkata, "Kamu sudah hampir 17 tahun, wajar saja. Menikah nanti dulu, tapi kalau bertunangan boleh saja." Walau Qin Xinxin berbadan gempal, tak disangka ternyata dia bisa menaklukkan hati seorang gadis. "Serius, kakak? Kamu setuju?" "Tentu. Apa kamu sudah bicara dengan kakak pertama dan kakak kedua?" "Sudah. Mereka malah menyuruh aku bertanya pendapatmu." Qin Yang tersenyum, "Kalau aku sangat mendukung." Namun, Qin Xinxin tampak ragu lagi. "Ada apa lagi?" "Begini, kakak Qin Yang. King King itu marga Ming." "Marga Ming?" Qin Yang mengangkat alis. "Ada masalah dengan marga Ming?" Qin Xinxin buru-buru menjelaskan, "Kakak, di benua Jiuyo, marga Ming itu sangat langka. Biasanya hanya keluarga kerajaan dari kerajaan Agung Ming saja yang bermarga Ming." "Ming King King." Qin Yang akhirnya paham, lalu tertawa. "Maksudnya kamu, King King itu seorang putri kerajaan? Bukankah itu malah bagus? Zaman dulu Shuya mendekatimu dengan niat buruk, itu yang membuat khawatir. Tapi sekarang, kamu malah mendapat seorang putri dari negara besar. Jangan bercanda, kakak." Qin Xinxin buru-buru berkata, "Kerajaan Agung Ming itu termasuk 7 kerajaan besar, kakak. King King itu seorang putri, sedangkan aku ini siapa? Cuma rakyat jelata. Mereka pasti tidak akan setuju." Mendengar ini, ekspresi Qin Yang sedikit berubah serius. "Bocah bau, ternyata kamu sudah lama khawatir soal ini." Qin Yang tersenyum dan berkata, "Siapa dirimu?" "Kamu adalah Qin Xinxin, adik kandung Qin Yang. Bukan hanya putri kerajaan biasa, bahkan putri dari kerajaan perbatasan atau kerajaan kuno. Selama kamu menyukainya, dan dia juga menyukaimu, siapapun yang berani menghalanginya, aku akan membelamu." "Kakak, apa kamu ada solusi?" "Tentu saja. Nanti aku akan membantumu melamar." Qin Xinxin langsung tegang. "Benarkah? Bicara apa kamu? Apa aku pernah bicara main-main?" Qin Yang tersenyum. "Ming King King itu, cantik dan lembut, kalau sudah jadi milikmu, kamu harus benar-benar menjaganya." "Baik." Qin Xinxin mengangguk berulang kali. Kalau Qin Yang sudah setuju, berarti masalah ini pasti bisa diselesaikan. "Kakak, kapan kamu akan melamar dia untukku?" Qin Xinxin buru-buru mendesak.
Bocah bau, apa mau makan tahu panas tanpa ditiup dulu? Kita berangkat dalam beberapa hari, bagaimana? Setuju. Qin Xinxin mengangguk lagi dengan semangat. Selama Qin Yang sudah mengangguk, semua akan berjalan lancar. Setelah Qin Xinxin pergi, Qin Yang melambaikan tangannya. Changsu langsung muncul di depannya. Tuanku, ada perintah? Pergi cari tahu tentang asal-usul Ming Qingqing, aku tidak mau adikku ditipu lagi. Ah, tidak perlu lagi mencari, tuanku. Changsu tertawa kecil. Ming Qingqing itu memang putri dari kerajaan Ming. Usianya 16 tahun, berwajah cantik, dan kepribadiannya juga sangat baik. Di antara banyak putri kerajaan, dia termasuk yang luar biasa. Hanya saja, nasib gadis ini kurang baik. Meskipun ibunya kedudukannya tinggi, statusnya sendiri di kerajaan Ming tidak terlalu dihormati. Melihat Changsu bicara panjang lebar seperti ini, Qin Yang cukup terkejut. Hehe, tuanku sebenarnya. Changsu mendekat malu-malu dan berkata, waktu dulu Changche melamar ke kerajaan Ming untuk mempererat hubungan dengan kekaisaran kami, ditolak mentah-mentah. Dan kabarnya, Ming Qingqing itu sudah dijodohkan dengan seorang pangeran dari kerajaan Xingyue. Mendengar ini, Qin Yang mengelus kepalanya. Di benua Jiuyo, baik itu kekaisaran maupun kerajaan, selama kekuatan tidak terlalu dominan, perjodohan politik seperti ini memang biasa. Kelihatannya kita memang harus mampir ke kerajaan Xingyue dulu. Kalau mau ke kerajaan Ming, jalur barat, kita harus melewati wilayah Xingyue. Changsu berkata dengan serius, dan kalau bisa menyelesaikan urusan di Xingyue, bukan hanya soal Tianyuan Lingjing saja, bahkan urusan perjodohan adikmu pun akan lancar. Oh, maksudmu apa? Changsu menjelaskan, kerajaan Xingyue adalah terkuat kedua di antara 7 kerajaan besar, kekuatannya sangat dalam. Kerajaan Ming, yang sekarang berada di peringkat kelima, secara nominal beraliansi dengan Xingyue, tapi sebenarnya lebih seperti negara bagian. Bagus, dalam beberapa hari lagi, kita berangkat ke Xingyue, lalu langsung ke kerajaan Ming untuk melamar bagi Xinxin. Ya, akan segera saya atur. Changsu langsung berlari terburu-buru, terlihat sangat bersemangat. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er yang melihat ini dari kejauhan hanya bisa melongo. Changsu, seorang ahli tingkat dewa, begitu setia dan patuh pada Qin Yang benar-benar sulit dipercaya. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Selama ini, Qin Yang hanya bermalas-malasan berjemur di halaman, sambil bermain-main dengan batu persegi kecil yang dipegang oleh patung. Dia benar-benar terlihat menikmati hidupnya. Pada hari itu, seluruh Akademi Dewa menjadi gempar. Seekor binatang roh muncul di langit, tubuhnya yang besar menutupi awan dan sinar matahari, lalu perlahan mendarat di area 36. Apa itu? Sepertinya, burung roh tingkat 5, elang awan ungu. Binatang roh tingkat 5, kekuatan setara dengan tingkat Dewa Bumi? Serius? Di Kekaisaran Beiming kita, tak ada yang mampu mengendalikan binatang roh tingkat 5. Apa ada yang tahu? Kehadiran burung raksasa itu langsung membuat banyak murid bergunjing. Area 36 yang dulunya sepi, sejak perjalanan ke alam 10.000 roh berakhir, dijaga ketat oleh puluhan tetua dari alam jiwa. Perlindungan ketat layaknya melindungi harta karun negara. Semua orang tahu penyebabnya, karena Qin Yang. Saat ini, nama Qin Yang sudah dikenal di seluruh kekaisaran dan kerajaan. Yang Mulia Qin. Di depan villa kecil di awan, berdiri seorang pria tampan di atas punggung elang awan ungu. Dia membungkukkan tubuhnya dengan hormat. Hamba adalah Raja Changze dari Kekaisaran Changguang, diperintahkan untuk melindungi perjalanan Yang Mulia menuju kerajaan Xingyue. Raja Changze tampak berusia 40-an, tetapi wajahnya tetap tampak muda dan penuh wibawa. Lalu di mana Changsu? Patriark sedang terhambat urusan penting. Nanti, beliau akan langsung menyusul tuanku di kerajaan Xingyue. Mendengar ini, mata Qin Yang sedikit berkilat. Langkahnya yang awalnya mantap tiba-tiba terhenti. Di belakangnya, Ye Ziqing, Yun Xuang-er, Qin Xinxin, dan Ming Qingqing semua memandangnya, bingung. Walau Changsu tidak datang sendiri, mengutus Raja Changze sudah menunjukkan penghormatan besar dari Kekaisaran Changguang. Apa Qin Yang masih tidak puas? Raja Changze juga terlihat cemas. Katakan. Qin Yang perlahan meletakkan tangan di belakang punggung, nada suaranya tenang. Dengan suara berdebum, Raja Changze langsung berlutut dengan satu kaki,
dan dengan tergesa-gesa berkata, "Yang mulia, patriar kami tidak bermaksud menyembunyikan apapun." "Aku bilang bicara," potong Qin Yang dengan dingin. "Katakan." "Katakan apa?" Ye Ziqing dan yang lain tampak bingung. "Kamu kira aku tidak tahu apa-apa karena aku tinggal di villa ini?" Mendengar kata-kata Qin Yang, tubuh Raja Changze bergetar keras, lalu buru-buru berkata, "Yang mulia, tolong jangan marah. Patriar telah memerintahkan kami untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab." "Berhenti berbicara omong kosong," Qin Yang berkata dengan tidak sabar. "Baik." Raja Changze menggertakkan gigi, lalu berkata, "Pada hari itu di alam 10.000 roh, Lingyang Shangguo dan Konoha Shangguo kehilangan puluhan ahli di tingkat jiwa, karena Anda. Mereka tidak bisa menerima kekalahan itu. Namun, mereka takut pada Anda dan tidak berani membalas langsung, sehingga mereka melampiaskan kemarahannya kepada Kekaisaran Cangguang kami. Sebenarnya, sebelum Patriar kembali, Pangeran Chance sudah dibunuh di istana, oleh seorang pembunuh dari Lingyang dan Konoha. Saat itu, Kaisar Kekaisaran menutup-nutupi berita ini. Tapi setelah Patriar pulang, berita itu tidak bisa lagi ditahan. Patriar sangat marah, langsung menuju ibu kota Lingyang Shangguo untuk membalas dendam." Mendengar ini, senyuman perlahan muncul di sudut bibir Qin Yang. "Sepertinya aku benar-benar membawa masalah untuk Changsu." Senyumnya perlahan memudar, berubah menjadi hawa dingin yang membekukan. "Tuanku, apa yang Anda katakan?" Raja Changze segera berkata, "Masalah ini memang karena Lingyang Shangguo dan Konoha Shangguo melanggar aturan. Meski Kekaisaran Cangguang berteman dengan Kekaisaran Beiming, bukan berarti mereka bisa semena-mena. Kali ini mereka berani membunuh putra mahkota. Ini bukan kesalahanmu." Raja Changze menatap Qin Yang dengan serius. "Baiklah, kita berangkat." Qin Yang melambaikan tangan dan langsung menuju ke atas punggung Xiunying. Raja Changze mengibaskan telapak tangannya, melihat orang-orang di atas Xiunying, lalu berseru, "Bersiap, menuju kerajaan Sheng Yue." "Aku pernah bilang akan ke kerajaan Sheng Yue?" Tiba-tiba Qin Yang berbicara, lalu berkata, "Langsung saja ke ibu kota Lingyang Shangguo. Kalau aku tidak salah, namanya kota Lingyang kan?" "Apa-apa?" Mendengar itu, Raja Changze langsung panik. "Hancur sudah." Sebelum berangkat, Chang Yixia sudah berulang kali berpesan untuk tidak membiarkan Qin Yang tahu tentang ini, kalau tidak akan menimbulkan kekacauan. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana Qin Yang bisa tahu? Beberapa orang langsung naik ke punggung Xiunying dan berangkat. Raja Changze diam-diam memerintahkan orangnya untuk segera melaporkan masalah ini kepada Chang Yixia. Pada saat yang sama, apa yang terjadi di villa kecil di atas awan sudah sampai ke telinga Tian An. Begitu mendengar berita itu, Tian An langsung bergegas menuju istana. Saat ini, di istana Kekaisaran Beiming, beberapa tamu agung sedang duduk. Mereka adalah para penguasa dari 4 kekaisaran besar, Kekaisaran Tianyuan, Kekaisaran Qiuping, Kekaisaran Xuanwu, dan Kekaisaran Muyuan yang datang secara pribadi. Saat ini, Kaisar Mingyong memandang keempat orang di bawahnya dengan perasaan luar biasa bangga. Kekaisaran Beiming selama ini memang selalu menjadi yang terakhir dari para kekaisaran, dan keempat kekaisaran besar itu memang merupakan 4 kekaisaran paling terkenal dari 10 kekaisaran. Kedatangan keempat penguasa ini sekaligus sungguh mengejutkannya. Tapi dia juga sangat paham, semua ini karena Qin Yang. Keempat sekalian, kali ini Kekaisaran Beiming telah menandatangani persekutuan dengan keempat negara, kita maju dan mundur bersama. Terima kasih atas kepercayaan kalian, kata Mingyong dengan sopan, mengesampingkan gengsi sebagai seorang kaisar. Haha, Kaisar Mingyong terlalu sopan. Yuan Fengkong tertawa dan berkata, Kekaisaran Beiming memiliki sosok seperti Tuan Muda Qin Yang, apalagi memiliki hubungan persaudaraan dengan Kekaisaran Cangguang. Kedatangan kami berempat ini hanya sekadar menambah kekuatan. Penguasa Wuguang juga ikut tersenyum. Selain itu, Kekaisaran Beiming juga pernah berjasa besar kepada leluhur kami. Kini, kami datang membalas budi. Qiu Tian pun berkata dengan nada bercanda. Kali ini, para penguasa dari Kekaisaran Dongjiang, Yunyang, Daqian, dan Nanyue semua telah dipotong oleh Qin Yang. Sekarang ini, mereka pasti seperti bubur panas yang tumpah. Aliansi 5 negara kita bisa seperti bambu yang patah, menghancurkan 4 kekaisaran itu sekaligus. Untuk tanah 4 kekaisaran itu, Kekaisaran Beiming bisa mengambil bagian lebih banyak. Saat itu, di benua Jiuyo,
tidak akan ada lagi 10 kekaisaran, hanya akan tersisa 6. Mendengar ini, tubuh Mingyong bergetar halus. Ini adalah impian banyak generasi Kaisar Beiming, mengubah peta kekuatan benua. Dan tak disangka, hal itu mulai terjadi di tangannya. Melihat Mingyu yang berdiri di sampingnya, Kaisar Mingyong mengangguk dalam hati. Kalau bukan karena Mingyu, mungkin hubungan dengan Qin Yang tidak akan sedekat ini. Mingyong. Tiba-tiba suara panik terdengar. Tian'an berlari terburu-buru ke dalam istana, memandang Mingyong dan berkata, "Masalah besar. Qin Yang pergi ke kerajaan Lingyang." Kerajaan Lingyang? Bukankah Qin Yang seharusnya pergi ke kerajaan Shengyue? Kenapa malah ke Lingyang? Tian'an segera menjelaskan semua yang terjadi di villa kecil di atas awan. Pangeran Changche mati? Wajah Yuan Fengkong berubah drastis. Apakah yang Tianxiu dan Mu Qingfeng sudah gila? Tak heran Chang Yixia dan Chang Su sangat marah. Mereka benar-benar menantang. Dengan sifat Chang Yixia, meski tahu seperti menabrak batu dengan telur, dia tetap akan mengerahkan pasukan. Meskipun kekaisaran Changguang sangat kuat, tetap saja statusnya hanya sebatas kekaisaran. Sedangkan Lingyang Shangguo adalah peringkat ke-7 dari 7 kerajaan besar. Perbedaan kekuatan antara kerajaan dan kekaisaran sangat jelas. Dengan sifat Chang Yixia, dia pasti akan mengerahkan pasukan untuk membalas. Yang menjadi ancaman hanya satu, keberadaan Chang Su. Sosok kuat di tingkat marshal surgawi, satu-satunya hal yang membuat Lingyang Shangguo gentar. Saat ini, suasana di ruangan itu menjadi sangat sunyi. Mingyong berdiri dan berkata, "Segera siapkan pasukan. Kita harus siap berperang kapan saja. Tian'an, kamu dan aku akan segera berangkat ke kota Lingyang. Dengan sifat Qin Yang, pasti akan terjadi badai di sana." "Baik. Tunggu." 4 penguasa lainnya juga berdiri dan berkata, "Apa kalian berdua lupa tentang kami?" Yuan Fengkong tersenyum, "Sekarang kita adalah aliansi 5 negara, tentu saja maju dan mundur bersama. Kami berempat akan pergi bersama. Aku rasa, tidak peduli sekuat apa Lingyang Shangguo, mereka tidak akan berani melawan 5 negara sekaligus." Betul sekali, dengan 5 kekuatan besar ini bergabung, bahkan Lingyang Shangguo harus berpikir 2 kali. "Bagus." Mingyong mengangguk. Semua orang segera memanggil burung dan binatang spiritual mereka, bersiap untuk berangkat. Di sisi lain, Qin Yang dan rombongannya duduk di atas Xiunying dalam keheningan. Raja Changze berdiri gelisah di samping. Dia sangat khawatir tentang Chang Su. Walaupun Chang Su kuat, Lingyang Shangguo tetap berbahaya, apalagi Yang Yong, penguasa tua Lingyang, sudah berada di tingkat ke-9 ranah marshal bumi. Kalau bertindak sembrono, hasilnya bisa fatal. "Tuanku, bagaimana Anda tahu ada masalah?" Yun Xuang-er bertanya dengan hati-hati. "Tanyakan pada Ziking," kata Qin Yang datar. Yun Xuang-er pun memandang Ye Ziking. Ye Ziking berkata pelan, "Dengan penghormatan Chang Su pada tuanku, dia biasanya tidak mau berpisah walau sesaat. Tapi kali ini, untuk pergi ke kerajaan Shengyue saja, dia tidak datang sendiri. Ini menunjukkan pasti ada masalah besar." Yun Xuang-er akhirnya mengerti. Sepertinya Lingyang Shangguo benar-benar ingin menguji batas kesabaranku. Qin Yang berkata dengan dingin, "Orang-orang ini memang hanya mau menangis kalau sudah benar-benar mati." Raja Changze makin merasa was-was. Dia bahkan lebih khawatir pada Chang Su. "Berapa lama lagi?" "Kira-kira 1 batang dupa lagi," jawab Raja Changze dengan hormat. "Sebentar lagi, mari kita lihat apa yang diinginkan Lingyang Shangguo dan Konoha Shangguo kali ini." Qin Yang pun diam, memperhatikan patung dan batu persegi yang selalu dibawanya. Akhir-akhir ini, dia seperti terobsesi dengan batu itu. "Tuanku, kita sudah sampai," kata Raja Changze. Di hadapan mereka, tampak sebuah kota besar yang sangat megah, dengan tembok tinggi yang kokoh dan bangunan-bangunan tinggi menjulang. Ibu kota Lingyang Shangguo, kota Lingyang. Lingyang Shangguo adalah Shangguo papan atas, peringkat ke-7 dari 7 Shangguo besar, dan di ibu kota kekaisarannya ini, terdapat banyak tokoh terkenal yang dihormati di seluruh Lingyang Shangguo. Orang biasa mustahil bisa masuk ke ibu kota kekaisaran ini, Raja Changze menjelaskan. Meski begitu, jumlah penduduk tetap di seluruh ibu kota ini, lebih dari 100 juta orang, dan kompleks istana kekaisaran bahkan menempati 1/4 wilayah kota.
Mendengar itu, Ye Ziqing dan yang lainnya yang mengendarai Ziunying, memandang kota besar di hadapan mereka dengan takjub. Bisa dibilang, ada jurang besar antara kekuatan sebuah Shangguo dan sebuah kekaisaran. Meskipun Changsu adalah eksistensi tak terkalahkan di tingkat Tianwu, ini adalah kota Lingyang, inti mutlak dari Lingyang Shangguo. Boom! Saat rombongan masih melayang di udara, tiba-tiba terdengar ledakan menggelegar. Udara seakan meledak, satu jalan di kota Lingyang hancur lebur seketika. Suara gemuruh menggema, gelombang demi gelombang, semakin membesar. Raja Changze pun kaget. Jangan-jangan ini ulah leluhur, gumamnya. Turun. Perintah Qin Yang, menatap ke depan. Di balik lingkar luar kota Lingyang, tampak istana kekaisaran berdiri megah di tengah kota, dan suara letusan itu berasal dari sana. Ziunying segera meluncur turun, mendarat di luar istana. Saat itu, jalanan ramai oleh lalu lalang penduduk, namun para pengawal istana Lingyang City sudah bergerak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Raja Changze dengan cemas. Meski Patriark Changsu sangat kuat, ini tetap kota Lingyang, dengan banyak ahli tingkat marshal bumi. Jika Patriark bertindak ceroboh lagi, keadaannya bisa semakin berbahaya. Masuk dan lihat. Kata Qin Yang santai, kedua tangan bersilang di belakang punggungnya. Masuk begitu saja. Raja Changze baru ingin menghentikan, tapi si tua pincang, Tian Dongxian, sudah lebih dulu membuka jalan untuk Qin Yang. Tian Dongxian kini adalah ahli tingkat 7 marshal bumi, kekuatannya setara dengan Yang Tianshu, pemimpin Lingyang Shangguo. Dengan seorang ahli sekuat itu yang membuka jalan, para penjaga biasa, jelas tak punya kesempatan untuk menghalangi mereka. Boom! Suara ledakan kembali bergema, disertai dengan teriakan makian yang menggetarkan seluruh istana. Yang Yong, tua busuk, Yang Tianshu bocah tengik, keluar dan mati kamu. Suara bergemuruh itu membuat ubin-ubin istana berjatuhan dan beberapa bangunan runtuh. Seorang ahli di ranah marshal surgawi, di setiap Shangguo atau kekaisaran, adalah eksistensi puncak yang kekuatannya tak terbayangkan. Sekali berteriak, entah berapa orang langsung jatuh, hati mereka terguncang hebat. Marshal Changsu, kamu sangat keterlaluan. Terdengar suara berat membalas. Di langit, berdiri sosok pria berambut panjang mengenakan jubah hitam. Wajahnya penuh kemarahan. Dialah Yang Yong, penguasa lama Lingyang Shangguo. Dia sendiri adalah ahli marshal bumi tingkat 9. Dan meskipun Lingyang Shangguo hanya peringkat ke-7, kekuatannya tetap luar biasa. Bukan saatnya bagi Changsu untuk bertindak semaunya di sini. Keterlaluan? Changsu mendengus, melangkah maju dengan aura menggelegar. Kalian yang mengirim orang untuk membunuh putra mahkota kekaisaran Changguang. Berani-beraninya bicara soal keterlaluan? Kamu kira aku, Changsu, hidup selama ini, hanya untuk dibodohi? Kalau mau bertarung, ayo bertarung. Yang Yong pun marah besar, mengibaskan tangannya, mengeluarkan bendera Tiangang yang mengaung ganas, langsung menyerang Changsu. Di dalam istana, Qin Yang memimpin Tian Dongxian dan yang lainnya menerobos masuk. Dengan Tian Dongxian di depan, seorang ahli tingkat 7 marshal bumi, para penjaga tidak sempat bahkan untuk melapor sekalipun. Mana kamar Pangeran Yang Qiuan? Tanya Qin Yang pada komandan penjaga yang tertangkap. Bawa kami ke sana. Komandan itu tak punya kekuatan untuk melawan, langsung ditekan oleh Tian Dongxian. Rombongan Qin Yang bergerak cepat. Di dalam kamar mewah istana, Yang Qiuan duduk santai di kursinya. Dua orang tua berdiri di sampingnya. Bagaimana situasi di luar? Tanya Yang Qiuan. Yang mulia, tenang saja. Setelah kita membunuh Pangeran Changche, Changsu dan Chang Yixia pasti datang membalas. Tapi ayahanda sudah mengatur semuanya. Begitu mereka datang, mereka pasti mati. Kita juga telah bersekutu dengan Konoha Shangguo. Setelah Changsu mati, Kekaisaran Beiming akan menjadi sasaran berikutnya. Kita bisa menggulung Kekaisaran Beiming dengan mudah. Mendengar itu, Yang Qiuan tertawa puas. Bagus sekali. Hanya saja, sayang sekali, aku tak bisa melihat sendiri pertunjukannya. Si Qin Yang itu, berani-beraninya menjadikan wanita yang aku incar sebagai pelayannya, dan bahkan membuatku harus membatalkan pertunanganku dengan Yun Shuang-er. Aku harus membalas dendam. Yang Qiuan berkata sinis, begitu Changsu mati, aku akan menangkap sendiri Qin Yang itu,
dan mengulitinya hidup-hidup. Tiba-tiba, apakah kamu begitu membenciku? Suara tenang menyela. Siapa? Yang Qiwan terkejut. Aku, jawab suara itu santai. Qin Yang berjalan keluar perlahan. Melihat Qin Yang, Yang Qiwan terkejut setengah mati. Dua orang tua di sisinya menjadi waspada. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Masuk saja, jawab Qin Yang sambil tersenyum tipis. Aku sudah tahu semua trik ayahmu dan kakekmu. Pada dasarnya, kalian membunuh Changche hanya untuk memancing Changsu keluar, lalu berencana membunuhku. Begitu sederhana. Ayah dan kakekmu memang sebodoh itu rupanya. Kenapa kalian tidak bisa jadi orang jujur? Tangkap dia. Yang Qiwan meraung. Swos. Dua sosok tua langsung menerjang. Namun, sebelum mereka sempat bergerak jauh, Tian Dongxian sudah menghadang. Dengan kekuatan martial bumi tingkat 7, Tian Dongxian dengan mudah menahan mereka. Boom! Boom! Kedua orang tua itu tak berkutik, dengan cepat ditangkap. Bunuh! Perintah Qin Yang dingin. Bang! Bang! Dalam sekejap, kepala kedua orang itu meledak. Yang Qiwan membeku, wajahnya memucat. Qin Yang, jangan gegabah, katanya dengan gemetar. Kalau kamu membunuhku, setelah ayah dan kakekku mengalahkan Changsu, mereka akan membantai seluruh kekaisaran Beiming. Oh, kalau kamu melepaskan aku sekarang, aku bisa menjamin, kamu dan orang-orangmu akan tetap hidup. Oh ya? Qin Yang hanya tersenyum dingin, kemudian melambaikan tangannya. Ye Ziqing maju, mengikat Yang Qiwan dengan cambuknya. Yang Qiwan sama sekali tidak melawan. Di hadapan Ye Ziqing, yang kini telah mencapai tingkat kelima alam jiwa, dia tak punya kekuatan untuk melawan. Namun di dalam hatinya, Yang Qiwan merasa sedikit lega. Bagaimanapun, menurutnya, Qin Yang tidak akan berani membunuhnya. Namun kata-kata Qin Yang berikutnya membuat bulu kuduk Yang Qiwan berdiri. Membunuhmu sekarang terlalu membosankan, biarkan kakek dan ayahmu melihatnya langsung. Setelah kata-kata Qin Yang jatuh, dia berkata dengan perlahan, aku awalnya ingin menyisakan hidupmu demi menghormati leluhurmu, tapi sekarang kelihatannya tidak perlu lagi. Begitu Qin Yang mengatakan ini, ekspresi Yang Qiwan langsung berubah. Orang ini, mau apa sebenarnya? Aku sekarang penasaran, apa sebenarnya rencana ayahmu dan kakekmu? Qin Yang berbalik dan langsung berjalan pergi. Beberapa sosok mengikutinya satu persatu keluar dari aula. Qin Yang berdiri di depan aula utama, memandang ke kejauhan. Di atas istana, pada ketinggian 100 meter, Changsu dan Yang Yong sudah bertarung sengit. Raungan terus terdengar, dan satu demi satu bangunan istana runtuh. Namun saat ini, para penjaga di sekitar terus berdatangan, jumlah mereka semakin banyak. Begitu sosok Qin Yang muncul, dia langsung melompat ke atap istana timur. Di seluruh istana Lingyang, kecuali kamar tidur kaisar, inilah bangunan tertinggi. Dari sini, ia bisa melihat ribuan penjaga berkumpul satu persatu. Jika diperhatikan, para penjaga ini mayoritas berada di tingkat pondasi roh dan roda roh, terorganisir dengan rapi. Di sini saja, kita tonton pertunjukannya. Qin Yang berkata dengan tenang sambil melihat sekeliling. Dia duduk santai di lantai, mengeluarkan patung kecil dan kembali memainkannya. Boom! Suara ledakan terdengar lagi, sebuah istana di dalam kompleks runtuh. Sosok Yang Yong tiba-tiba jatuh ke tanah, pakaiannya compang-camping. Sebagai ahli tingkat 9 di ranah martial bumi, melawan seorang ahli di ranah martial surgawi, tetaplah terlalu berat. Yang Yong, kamu pikir orang tua ini bisa dikalahkan begitu saja? Kata Changsu dengan sombong. Hari ini, kembalikan nama Chen Er-ku. Lindungi leluhur. Tiba-tiba suara Yang Tianxiu terdengar. Di sekitarnya, lebih dari selusin ahli tingkat 5 ke atas di ranah martial bumi langsung muncul dan menyerbu ke arah Changsu. Mau main keroyokan? Suara dingin terdengar, sosok Chang Yixiao pun muncul. 7 hingga 8 ahli di ranah martial bumi lainnya juga bermunculan serempak. Chang Yixia. Melihat Chang Yixia turun langsung, mata Yang Tianxiu dipenuhi rasa takut, namun di sudut bibirnya tampak sekilas senyuman tipis. Kaisar.
Tiba-tiba terdengar teriakan, "Kaisar!" Kekaisaran Beiming membawa puluhan orang dari 4 kekaisaran besar masuk ke dalam istana. Apa? Yang Tianxiu berteriak marah. Apa mereka sudah gila? Yang mulia, mereka bersikeras mencari Qin Yang. Qin Yang? Yang Tianxiu mengutuk. Bagaimana aku tahu dia ada di mana? Dasar bajingan. Yang Tianxiu marah. Kenapa 4 kekaisaran itu datang ikut campur di saat genting ini? Hanya demi Qin Yang, mereka berani memusuhi Lin Yang Shangguo? Cari mati. Kelihatannya Qin Yang memang sudah masuk ke kota Lingyang. Yang Tianxiu berteriak, "Perintah! Semua pasukan cari Qin Yang. Temukan dan bunuh tanpa ampun." Swos! Seketika, satu persatu sosok penjaga bergerak ke segala arah. Apa gunanya kalian mencari? Aku di sini. Tiba-tiba, suara dalam penuh kekuatan spiritual terdengar meluas hingga ribuan meter. Qin Yang berdiri di atap istana timur, suaranya bergema ke seluruh istana. Yang Tianxiu langsung menemukan keberadaan Qin Yang. Itu dia. Semua orang, apapun risikonya, bunuh dia. Siapa yang berani? Swiss, 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 puluhan sosok langsung muncul. Mingyong dan Tianan memimpin banyak ahli dari 4 kekaisaran besar dan muncul di hadapan Qin Yang, melindunginya. Bagus, bagus sekali. Kalian benar-benar berani melawan langit. Yang Tianxiu marah sampai tubuhnya bergetar. Itu kalian. Lin Yang Shangguo, yang sedang cari mati. Seru Changsu dengan lantang. Bagi sebuah kerajaan, menyerang dan membunuh putra mahkota dari Kekaisaran Changguang sama saja dengan mendeklarasikan perang. Kalau Kekaisaran Changguang membiarkan ini, itu berarti pengecut. Hari ini, aku akan membunuh kalian bertiga, kakek, ayah, dan cucu. Changsu berteriak. Hahaha. Tiba-tiba terdengar tawa keras. Mu Qingfeng muncul saat itu juga. Saudaramu, apakah kamu sudah siap? Tanya Yang Tianxiu, ekspresinya bersinar penuh harapan. Tentu saja. Mu Qingfeng mengangguk mantap. Bagus. Yang Tianxiu langsung menoleh ke arah Yang Yong. Saat ini, Yang Yong melangkah maju dan berteriak, walau kamu sudah mencapai ranah marsyal surgawi, kamu tetap akan mati hari ini. Changsu mengernyitkan alis. Kelihatannya Yang Yong masih punya rencana cadangan. Bendera Tiangang. Mengunci Tiangang. 10.000 teknik membunuh. Formasi Tiangang, aktifkan. Begitu kata-kata itu diucapkan, gelombang energi La langsung bergulung-gulung. Seluruh istana Lingyang dipenuhi angin keras yang menderu-deru. Seberkas demi seberkas ki, dari bendera Tiangang berkumpul, lalu terbentuklah satu sosok raksasa berwarna biru kehijauan di atas kepala Yang Yong. Bayangan besar itu semuanya tersusun dari energi ki yang murni. Semua orang tercengang. Para prajurit kerajaan Lingyang, korbankan darah kalian. Yang Yong mengibaskan bendera Tiangang dengan keras. Seketika itu juga, bayangan biru mengeluarkan bilah-bilah angin yang memotong satu demi satu nyawa para prajurit. Dalam sekejap mata, ratusan prajurit tewas, darah mereka diserap oleh bayangan tersebut. Perlahan-lahan, sosok biru yang semula samar mulai menjadi solid. Sosok itu mengenakan armor berdarah, berdiri gagah, dikelilingi bau darah yang kental. Semua orang di tempat itu benar-benar ketakutan. Apa-apaan ini? Raja Changze yang berdiri di samping Qin Yang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Setelah menyerap darah, bayangan itu berubah menjadi seorang prajurit nyata berbalut darah, terlalu mengerikan. Menggunakan Ki Tiangang untuk memanggil Dewa Perang Tiangang, kata Qin Yang pelan. Ayah dan anak ini benar-benar nekat. Di bawah, banyak prajurit mulai gemetar ketakutan. Apa yang sedang dilakukan leluhur mereka? Mengorbankan semua pasukan sendiri. Changsu, hari ini aku, Yang Yong, akan membunuhmu. Dan dengan itu, aku akan menembus ranah marsyal surgawi, memimpin seluruh 7 kerajaan. Saat ini, Yang Yong melangkah maju, penuh dengan niat membunuh. Angin kencang bertiup, menderu tanpa henti. Satu persatu prajurit ditelan oleh sosok berarmor darah, berubah menjadi mumi. Seluruh istana dipenuhi teriakan panik. Para prajurit mencoba melarikan diri,
tapi tidak bisa menembus penghalang yang ada. Kamu gila. Melihat ini, Changsu mengumpat keras. Bahkan dia, sebagai salah satu dari 9 komandan, tidak tega melakukan hal seperti ini. Itu adalah pasukan inti Lin Yang Xiangguo, dan Yang Yong tidak peduli sama sekali. Untuk menembus ranah marsyal surgawi, kehilangan ini bukan masalah, kata Yang Yong dengan dingin. Hari ini, Changsu, kamu pasti akan mati di sini. Aura pembunuhan perlahan-lahan memenuhi udara. Akhirnya, sosok berarmor darah itu menjadi padat sepenuhnya, berdiri tegak di udara. Sepasang matanya yang kosong mulai bersinar kehijauan, menatap ke langit. Pada saat ini, Yang Yong berteriak keras, "Bunuh!" Seketika itu juga, sosok berzirah darah, setelah melahap darah puluhan ribu prajurit, langsung menerjang dan menyerang Changsu. Wajah Changsu menjadi dingin, namun dia sama sekali tidak merasa takut. Aura dari sosok berzirah darah itu penuh dengan bau amis darah, tapi seberapa kuat sebenarnya ia, baru bisa diketahui setelah bertarung. Menggenggam telapak tangannya, sebuah pedang panjang muncul di tangan Changsu, dan dia langsung menebas ke arah sosok berzirah darah itu sambil menerjang maju. Serang! Cahaya pedang berayun, mulus seperti untayan mutiara, energi pedang meraung ke langit, menembus sosok berzirah darah itu. Mencari mati. Pada saat ini, Yang Yong menyeringai sinis, ekspresi mengejek terpampang di wajahnya. Meskipun kamu berada di ranah marsyal surgawi, hari ini, kamu tetap akan mati di sini. Keng! Cahaya pedang membelah sosok berzirah darah, namun suara dentangan terdengar keras, dan sosok berzirah darah itu tetap tidak bergerak sama sekali. Hanya bekas goresan putih yang muncul di dada sosok tersebut. Pada saat ini, semua orang tercengang. Dalam keadaan biasa, serangan penuh dari ahli ranah marsyal surgawi cukup untuk membunuh ahli tingkat ke-9 di ranah marsyal bumi. Namun sosok berzirah darah ini berhasil menahannya tanpa cedera yang berarti. Wajah Changsu menjadi semakin serius. Sekarang giliranku. Yang Yong menyeringai, melangkah maju, dan tubuhnya langsung menyatu dengan sosok berzirah darah itu. Dalam sekejap, lapisan zirah berwarna darah melapisi tubuh Yang Yong, auranya menjadi semakin liar dan penuh dengan darah, kekuatannya melonjak drastis. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan tekanan dahsyat yang menakutkan. Yang Yong berubah sepenuhnya, menjadi sosok berdarah, brutal, dan kuat tak tertandingi. Zirah darah. Qin Yang berkata dengan tenang saat itu. Tuan muda, apa itu zirah darah? Tanya Chang Yixia dengan cemas. Menggunakan energi bintang dalam Panji Tiangang sebagai pemandu, membunuh banyak prajurit, menyedot darah mereka, dan membentuk satu set baju zirah. Inilah yang disebut zirah darah, Qin Yang perlahan menjelaskan. Zirah darah ini mengandung energi Tiangang dan kekuatan darah murni yang terkondensasi. Bahkan jika dikenakan oleh prajurit biasa, kekuatan hingga tingkat 7 marsyal surgawi pun tidak akan mampu menghancurkannya. Apa? Begitu mendengar ini, wajah semua orang berubah drastis. Zirah darah, ternyata sekuat itu? Sekejap saja, semua orang merasakan darah di tubuh mereka bergejolak tak terkendali. Chang Yixia semakin gelisah. Bahkan kekuatan tingkat 7 marsyal surgawi, tak mampu menghancurkannya, apalagi Changsu? Jika ini dibiarkan, nyawa Changsu jelas dalam bahaya besar. Tuan Muda Qin, apa yang harus kita lakukan? Chang Yixia mendesak dengan suara panik. Mengapa panik? Balas Qin Yang santai. Qin Yang memandangi medan pertempuran sambil berkata, Changsu, berani-beraninya berbohong padaku. Kenapa tidak membiarkan dia merasakan akibatnya terlebih dahulu? Mendengar ini, wajah Chang Yixia menjadi semakin pucat. Tuan Muda Qin, alasan Patriar berbohong adalah supaya tidak mengganggu urusan penting Tuan Muda. Qin Yang tersenyum sambil melirik sekilas, semoga saja begitu. Melihat senyuman Qin Yang, Chang Yixia merasa tubuhnya menggigil. Bukan karena mata Qin Yang yang dingin, atau kekuatannya yang kuat, melainkan murni dari naluri terdalam, dia sama sekali tidak bisa menebak isi hati Qin Yang. Boom! Suara ledakan dahsyat terdengar kembali. Saat ini, pakaian Changsu berkibar hebat, tubuhnya bertahan dengan susah payah. Sedangkan Yang Yong tampak semakin ganas, auranya kian kuat, seolah tidak terbendung. Orang tua Changsu, kata Yang Yong dengan sinis, aku tahu kekuatanmu telah menurun setelah tidur lebih dari 100 tahun. Sekarang,
kamu hanya setara dengan ranah martial surgawi tingkat 1. Pada levelmu saat ini, membunuhku itu mustahil. Serahkan saja nyawamu di sini. Saat ini, aura Yang Yong bergulung-gulung, seperti iblis berdarah yang turun ke dunia. Mata Chang Su menjadi tajam. Yang Yong, dengan melakukan ini, kamu benar-benar mencari mati. Zirah darah, bahkan saat Yang Ling Yuan menggunakannya dulu, tetap harus membayar mahal dengan mengorbankan darah hidupnya. Dia memang menjadi lebih kuat, tapi akhirnya tetap terhenti di ranah Tianwu. Kamu pikir berapa lama kamu bisa bertahan? Cukup untuk membunuhmu. Yang Yong menyeringai, aku hanya perlu membunuhmu, merebut seluruh kekuatan hidupmu, dan langsung menembus ke ranah Tianwu. Begitu aku mencapai ranah itu, aku bisa memperpanjang umur 1000 tahun. 1000 tahun, cukup untukku membina seorang kaisar yang melampaui Tianwu. Mendengar ini, wajah Chang Su semakin gelap. Yang Yong benar-benar nekat, rela mengorbankan segalanya untuk membunuhnya, lalu melonjak menjadi ahli Tianwu dan menggetarkan dunia. Jika Ling Yang memiliki satu ahli Tianwu yang tak terkalahkan, bahkan 6 kerajaan lainnya pun harus berhati-hati. Orang tua ini sudah gila. Memimpikan membina kaisar yang melampaui Tianwu? Kamu benar-benar bermimpi. Tiba-tiba, suara tawa ringan terdengar. Semua mata beralih ke atap istana timur. Qin Yang berdiri santai, menepuk bajunya, lalu tersenyum tipis. Yang Yong, leluhurmu seharusnya sudah menghancurkan zirah darah itu sejak lama. Tapi keturunannya, demi kekuatan, benar-benar tidak mengenal batas. Tak ada yang lebih memahami asal-usul zirah darah selain Qin Yang. Dulu, Jenderal Ling Yuan, yang merupakan panglima dari kerajaan, adalah seorang ahli Tianwu sejati, mengikuti Raja Neter menaklukkan utara dan selatan. Bendera Tiangang mengumpulkan energi bintang yang kuat, dan dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, darah yang tertumpuk akhirnya membentuk zirah tersebut. Namun setelah negara stabil, Yang Ling Yuan diperingatkan untuk menghancurkan zirah itu, karena terlalu kejam. Tapi sekarang, zirah darah itu muncul kembali, tentu ada intrik di baliknya. Bocah kecil, kamu tak perlu tahu yang lain. Yang kamu perlu tahu adalah, hari ini kalian semua harus mati. Jangan banyak bicara. Qin Yang melambaikan tangannya, dan Ye Ziqing langsung menyeret Yang Qiwan. Apa kamu mau bernegosiasi? Qin Yang tersenyum santai, beritahu aku rahasia lengkap tentang zirah darah ini, maka aku tidak akan membunuh Yang Qiwan. Bagaimanapun juga, membunuh seorang pangeran akan menimbulkan dampak besar. Kamu berani mengancamku sekarang? Teriak Yang Yong dengan membara. Hari ini, kalau kamu berani menyentuh satu rambut cucuku, aku akan membantai kalian semua. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tak mau menghargainya. Qin Yang berkata datar, meskipun zirah darah ini sangat kuat, jika terus digunakan seperti ini, kamu akan mati sebelum mencapai ranah Tianwu. Omong kosong. Yang Yong menginjak maju, langsung menyerang Qin Yang. Hati-hati, Tuan Muda. Chang Su yang sudah merasakan kengerian kekuatan zirah darah tadi, langsung berteriak. Sementara itu, Chang Yixia dan lainnya di sisi Qin Yang sadar bahwa mereka tak mampu menghentikan serangan Yang Yong sama sekali. Minggir. Qin Yang memandang Chang Su, dan berkata perlahan, baju zirah darah itu bukan hanya bertahan dengan kekuatan yang luar biasa, tapi juga bisa meningkatkan kekuatan Yang Yong. Sekarang dia sebanding denganmu, dan kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Mendengar ucapan Qin Yang, Chang Su tidak meragukannya. Dengan pandangan Qin Yang, dia pasti bisa melihat kenyataannya. Sepertinya kamu memang tidak berniat mempertimbangkan tawaranku. Qin Yang menyeringai dan mengayunkan telapak tangannya. Ah! Jeritan pilu terdengar saat itu juga, tubuh Yang Qiwan langsung meledak. Cambuk di tangan Ye Ziqing bergerak nyaman, dan seluruh tubuh Yang Qiwan dipenuhi darah. Saat itu, pupil Yang Qiwan perlahan kehilangan cahaya. Qiwan. Baik Yang Yong maupun Yang Tianxiao tertegun di tempat. Bagaimana bisa begini? Qin Yang, kamu mencari mati. Yang Yong benar-benar murka. Aku mencari mati? Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, orang-orangku, berani kamu sentuh. Jika hari ini aku tidak membunuhmu, mungkin banyak kerajaan dan negara besar akan benar-benar mengira bahwa aku, Qin Yang, hanya pandai menakut-nakuti di permukaan. Kamu? Dada Yang Yong naik turun hebat, jelas sekali dia sangat marah.
Jika kalimat ini diucapkan oleh seorang yang benar-benar tak terkalahkan di tingkat Tianwu, itu mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi Qin Yang hanyalah seorang pemuda. Dari mana datangnya kepercayaan diri sebesar itu? Membunuh cucuku, berarti kamu sudah menghancurkan kesempatan terakhirmu dengan tanganmu sendiri. Yang Yong mengamuk, seluruh tubuhnya dipenuhi zirah darah, memancarkan bau darah yang menjijikan. Lindungi Tuan Qin. Ming Yong, Tian An, dan yang lainnya juga menjadi sangat tegang saat itu. Mundur. Qin Yang melambaikan telapak tangannya dan berkata lagi, dulu, bagaimana zirah darah ini muncul, hari ini, mari kita hancurkan dia. Di telapak tangannya, patung itu membuka mulutnya. Batu persegi jatuh ke tangan Qin Yang, dan patung itu melayang di depan Qin Yang. Hancur. Begitu kata itu terucap, patung itu langsung melesat, dan dalam sekejap, ukurannya membesar lebih dari 100 kali lipat. Seluruh patung, setinggi puluhan meter, berdiri tegak di hadapan Qin Yang. Pakaian hitam pekat dan wajah keras berwibawa itu memancarkan aura keagungan yang luar biasa. Itu, patung dekan Akademi Dewa. Melihat ini, Yang Yong pun tertegun. Chang Su menghela napas saat itu. Meskipun dia dulu adalah salah satu dari 9 panglima di bawah tahta Ming Yongjiang, dia tidak tahu sama sekali tentang rahasia patung ini. Tak disangka, patung ini memiliki perubahan sehebat itu. Dia melirik Qin Yang. Meskipun Qin Yang sekarang tampak seperti anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun, Chang Su memahami, jika Qin Yang mau, ada ribuan cara untuk membunuhnya. Menghadapi Qin Yang, dia hanya bisa memperlakukannya dengan rasa hormat tertinggi, bahkan lebih dari saat dia menghadapi Raja Dunia Bawah dulu. Tidak, ini bahkan lebih dari itu. Karena orang ini adalah leluhur Raja Dunia Bawah. Bahkan, Dewa Qin Yun sekalipun tidak sebanding dengannya. Ini adalah keberadaan yang kuat dan tak terkalahkan. Aku sudah memberimu kesempatan, sayang sekali kamu tidak menghargainya. Apa kamu kira, apa yang kukatakan hanya sekadar lelucon? Qin Yang mengguncang telapak tangannya, dan pada saat itu, patung besar itu mengangkat tangannya dan menghantam dengan keras. Boom! Dalam sekejap, suara ledakan besar terdengar. Tubuh Yang Yong meledak seketika. Semua terjadi begitu cepat hingga tak seorang pun sempat bereaksi. Pada detik berikutnya, dengan satu gerakan telapak tangan Qin Yang, patung itu langsung kembali ke tangan Qin Yang, mengecil menjadi seukuran telapak tangan lagi, dan batu persegi itu kembali ditelan oleh patung. Saat itu, suasana menjadi sunyi senyap. Jangan bengong. Qin Yang berkata perlahan, Ling Yang Shangguo, salah satu dari 7 negara besar, aku ingin tahu, bisakah kalian menelannya bersama beberapa kerajaan? Qin Yang memandang Chang Yixia, Yuan Fengkong, dan para penguasa dari 5 kerajaan besar. Menelan. Yuan Fengkong langsung paham dan segera mengangguk. Tanpa Yang Yong, Ling Yang Shangguo kehilangan fondasi kekuatannya dan tak punya lagi modal untuk bersikap sombong. Maksud Qin Yang sangat jelas. 5 kerajaan besar, Changguang, Tianyuan, Suanu, Muyuan, dan Qiuping, akan bersatu, mengirimkan pasukan, dan menghapuskan Ling Yang Shangguo dari sejarah. Qin Yang memandang Ming Yong, dan berkata ringan, meskipun kamu dan Tian An berada di tingkat ketiga marshal bumi di Kekaisaran Beiming, jika dilihat dari kekuatan puncaknya, kalian bisa disebut sebagai kerajaan atas. Tapi kekuatan keseluruhanmu masih belum cukup. Untuk saat ini, ikut saja 5 kerajaan besar ini, perluas wilayah, kembangkan pasukan, dan tingkatkan kekuatanmu. Baik. Ucapan Qin Yang memang benar. 5 kerajaan besar sudah sangat kuat. Tapi Kekaisaran Beiming berbeda. Selain Ming Yong dan Tian An, mereka tidak memiliki master di ranah marshal bumi lainnya. Bahkan dalam pasukannya, sebagian besar masih berada di tingkat lautan roh, yang jauh lebih lemah dibandingkan pasukan kerajaan atas yang umumnya di tingkat pondasi roh. Menelan terlalu banyak dalam satu waktu malah akan membuat Kekaisaran Beiming kewalahan. Kesempatan akan datang di masa depan. Qin Yang menepuk-nepuk pakaiannya, lalu berkata perlahan, Ming Yuan sudah mati, aku akan melindungi keturunannya. Mendengar ini, Ming Yong merasa sangat terharu. Bisa dikatakan, kini dia benar-benar mempercayai Qin Yang sepenuh hati. Bahkan jika dia harus menyerahkan keluarga dan nyawanya, dia rela. Janji Qin Yang lebih bisa diandalkan dibandingkan janji seorang ahli tak terkalahkan dari tingkat Tianwu. Di sisi lain,
Changsu merasa Ming Yong dan Tian An sangat beruntung. Dulu, Ming Yuan dan Tian Qingxi adalah murid sekaligus cucu kesayangan sang kaisar. Kalau saja Ming Yuan tidak mati, mungkin Qin Yang tidak akan pernah peduli pada nasib kekaisaran Beiming. Tapi sekarang, kematian Ming Yuan membuat Qin Yang marah, dan rasa bersalah itu menular keperhatian yang besar pada para keturunannya. Namun tetap saja, Changsu tidak mampu memahami sepenuhnya isi hati Qin Yang. Tokoh ini telah melewati 9 kehidupan, dan dalam satu kehidupan saja sudah menjadi Kaisar Jiuyo yang begitu menggetarkan dunia. Seberapa gemilangkah dia di 8 kehidupan lainnya? Dalam 90.000 tahun, berapa banyak pegunungan, sungai, dan dunia yang telah dijelajah Qin Yang? Seberapa dalam pengetahuannya tentang dunia ini, siapa yang bisa mengukurnya? Selanjutnya, segalanya menjadi sangat sederhana. Dengan serangan Changsu, tak satu pun ahli di ranah marsial bumi dari istana Lingyang Shangguo yang bisa melarikan diri. Termasuk Yang Tianshou, dia juga menjadi target utama. Bau darah memenuhi seluruh istana. Sejak awal sampai akhir, Qin Yang hanya duduk di atas atap, menyaksikan semuanya. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er berdiri di sampingnya. Si tua pincang berdiri di bawah, dengan hati-hati mengamati sekeliling. Duduk di atap dengan tangan menyangga dagu, Qin Yang tak bisa menahan tawa dan berkata, hati manusia memang yang paling sulit ditebak, dan memang seperti ini sejak zaman dahulu kala. Kalimat ini bukan berasal dari dirinya, melainkan dari ayahnya dulu. Sejak kecil, ayahnya suka duduk di atap, merenung, dan dia sering tertidur di pelukan ayahnya. Saat mengenangnya kini, rasanya tetap begitu hangat. Ayah. Qin Yang menggenggam tangannya erat. Melihat pemandangan di depan mata, entah kenapa ia kembali teringat Jiu Tian Yunmeng, serta memikirkan 9 ibunya, kakeknya, Paman Lu dan Paman Xie. Bagaimana kabar mereka sekarang? Qin Yang berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Orang tua pincang. Ada. Bersiap pergi. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, menuju kerajaan suci Shengyue. Baik. Di langit, seekor elang Ziun kembali muncul. Qin Yang langsung melompat naik ke punggung elang itu, diikuti oleh orang tua pincang dan Changsu. Qin Xinxin dan Ming Qingqing juga berdiri di sampingnya. Beberapa sosok meninggalkan tempat itu. Untuk urusan setelah ini, Chang Yixia dan Ming Yong sudah tahu apa yang harus dilakukan. Qin Yang tidak perlu repot mengaturnya lagi. Sejujurnya, setelah hidup sekian lama, Qin Yang sudah melihat banyak perebutan kekuasaan. Dalam dunia ini, di mana kekuatan berbicara, kalau kerajaan Lingyang runtuh, para anggota keluarga kerajaan pasti akan musnah. Namun bagi Qin Yang, siapapun yang berani menyakiti orang-orang terdekatnya, baik iblis atau orang suci, akan berhadapan langsung dengannya. Ia bertindak mengikuti hatinya, bukan aturan dunia. Elang Ziun, yang merupakan binatang roh tingkat 5, setara ahli tingkat marsial bumi, terbang sangat cepat. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 3 bulan dari kerajaan Lingyang ke kerajaan Shengyue, kini hanya memakan 3 hari. Tuanku, kata Changsu sambil menunjuk ke depan, di sanalah ibu kota kerajaan Shengyue, kota bulan suci. Changsu menjelaskan. Kerajaan Shengyue didirikan oleh orang bernama Sheng Hui di masa lalu, dan kini, setelah ribuan tahun, telah menjadi salah satu kerajaan terkuat. Dari ratusan kerajaan, ada 7 kerajaan utama, dan kerajaan Shengyue menempati peringkat kedua. Penguasanya sekarang, Sheng Minghuang, telah mencapai perubahan keempat di tingkat marsial surgawi, kekuatannya sangat stabil. Changsu melanjutkan. Kerajaan Jingan, peringkat pertama, penguasa Jin Yulong, kekuatannya ranah marsial surgawi tingkat 5. Kerajaan Shengyue, peringkat kedua, penguasa Sheng Minghuang. Kerajaan Jingtian, keturunan marsial Jingtian. Kerajaan Anling, penguasa Anling, ahli di ranah marsial surgawi. Kerajaan Daming, penguasa Ming Zeyun. Kerajaan Changlong, dipimpin oleh Chang Beisuan. Kerajaan Lingyang, yang kini telah hancur. Qin Yang hanya mengangguk. Changsu juga mengatakan bahwa Kekaisaran Changguang akan selalu menjadi pendukung Kekaisaran Beiming, untuk menghormati Qin Yang. Bahkan mereka menulis ini dalam hukum negara mereka. Changsu dalam hati merasa lega karena Qin Yang benar-benar telah memaafkannya. Saat mereka mendekati kota bulan suci, Qin Yang berkata, cari tempat untuk istirahat dulu. Changsu, kirimkan kartu undangan kita.
Bagaimanapun, ini kerajaan besar, kita harus menunjukkan sedikit penghormatan. Namun, dalam hati, Qin Yang sama sekali tidak berniat memberikan penghormatan. Sementara itu, Ye Ziqing dan Yun Xuanger takjub melihat betapa makmurnya kota itu. Mereka melihat banyak ahli tingkat roda roh dan tingkat ranah jiwa yang berseliweran. Yun Xuanger bertanya heran tentang istilah negara kuno yang disebut Qin Yang. Qin Yang tertawa dan berkata, ada negara kuno yang tersembunyi di benua Jiuyo, jauh lebih kuat dari sekadar 4 sekte besar yang terkenal. Bahkan tempat seperti Paviliun Pil Suci pun tidak termasuk dalam 4 sekte besar itu, padahal kekuatannya mengerikan. Mengingat kembali, Master Jiangrong, seorang alkemis tingkat 7, dari cabang Paviliun Pil Suci di Kekaisaran Beiming, hanya seorang tetua biasa di Paviliun Pil Suci. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.